Salah satu isu yang sekarang sedang ramai di Indonesia adalah masalah ekspor beras ke luar negeri yang telah diizinkan oleh Presiden Prabowo. Salah satu tujuan ekspor itu informasinya adalah ke Malaysia. Saya sebagai netizen Indonesia tidak tahu persis atau bertanya-tanya apa benar di Malaysia itu krisis berasnya. Kemudian saya mencoba mencari video-video di TikTok itu dari beberapa TikToker atau YouTuber yang di Malaysia sana, katanya di sana tidak krisis beras. Coba kita cek video misalnya dari Toha Channel ini. Dia adalah orang Indonesia yang ada di sana, jadi TKI. Menurut dia di sana nggak ada krisis beras. Beras melimpah ruah di supermarket ini videonya. Benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, hanya di Malaysia dalam keadaan krisis, ya kan? Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak, sahabat-sahabatku tidak salah paham ya. Betul. Ekonomi Malaysia krisis beras, krisis pangan, enggak, di sini baik-baik saja sahabatku semua. Jadi kalau membuat berita, buatlah yang sesuai fakta, ya kan? Iya. Dan alhamdulillah kami bekerja di sini, alhamdulillah gajiannya juga tidak pernah sangkut, ya kan? Tidak pernah, bahkan belum cukup bulan sudah gajian. Nah itu dia. Jadi mungkin kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ya kan? Betul. Di sini rebutan beras juga ada. Krisis beras tidak ada loh, beras premium juga ada, beras mati juga ada. Jadi di sini tuh, berasnya aneka variasi sahabatku semua. Dan harga beras di sini pun juga tidak begitu mahal sahabatku semua. Jadi semua itu tergantung kualitas ya, atau grade-nya. Lihat, banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk masih banyak. Kata siapa ya kan? Di Malaysia kemarin katanya krisis beras. Rakyat menjerit tak dapat beras. Ini loh, beras banyak banget, lihat loh. Beraneka jenis beras ya. Lihat, banyak sekali, bertumpuk-tumpuk. Yang mahal ada, yang premium ada. Semuanya serba lengkap. Namun ada juga video dari orang asli Malaysia yang memprotes pemerintahnya atau kerajaan Madani di sana, yang mana janji ketersediaan beras tempatan itu saya nggak begitu paham ya bahasa Melayu, agak sulit saya memahami kata-katanya, tapi mungkin intinya dia itu protes lah begitu ya, karena di Malaysia itu harga beras tempatan itu nggak ada atau jarang begitulah ya, langka begitu, dan itu pemerintah berjanji atau gimana gitu, pokoknya masih belum memuaskan begitu. Kita lihat videonya orang Malaysia ini. 2 Mac 2025, berita melaporkan beras putih tempatan sukar didapati di pasaran, khususnya di pasaraya-pasar raya. Saudara, sebelum ini Kerajaan Madani melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Sabu yang kita sangat sayang dan sanjung, dia katakan bahawa subsidi sebanyak 150 juta ringgit diperuntukkan untuk memastikan pada 1 Mac 2025 beras putih tempatan akan berada dalam pasaran. Mereka mengatakan subsidi ini melibatkan 24 juta kampit beras putih tempatan 10 kg. Saudara dan saudari, sebelum inilah ada kultus-kultus Anwar Ibrahim, termasuk Exco Pemuda Parti Aminah, mengatakan kepada saya bahawa subsidi ini bagi mengurangkan harga beras daripada RM32 10 kg kepada RM26 10 kg. Dan mereka ni juga berpesan kepada saya, mereka kata, Syafiq, jaga lidah, takut satgi tak masuk syurga. Lah nak tanya mereka balik, bohong orang masuk syurga ke? Masalahnya sekarang nak jaga lidah kan, nak jaga rakyat ni? Adakah kerajaan hari ini sedar bahawa rakyat ni kat bawah ni sedang sengsara dan tertekan? Namun mereka ni gagal nak menangani masalah rakyat. Isu beras tempatan 2 tahun tak selesai. Sekarang nak tanya, mana pi subsidi 150 juta yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini? Hari ini dah 2 Mac 2025, masih tidak ada beras tempatan ataupun beras yang mereka kata harga RM26 ni. Mana pi subsidi ini disalurkan? Dan bagaimanakah pengagihan dibuat? Saya cadangkan kepada kerajaan Madani,
agar dipindahkan wang subsidi itu secara cash dekat rakyat ataupun melalui e-wallet. Supaya rakyat sebenarnya yang mendapat subsidi itu bukan ditipu dan dimanipulasi macam sekarang ini. Subsidi dah keluar 150 juta wang rakyat dan harga beras masih lagi mahal. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan benda ni semua? Nah, dari perbandingan video itu saya menjadi bertanya-tanya sebenarnya seperti apa kondisi beras di Malaysia, apakah krisis, apakah tidak. Kalau menurut videonya Toha Channel tadi, orang Indonesia yang ada di sana itu nggak ada krisis. Bahwa kalau ada informasi Malaysia krisis beras itu hoak, kata dia begitu. Apa benar? Mungkin ini bisa dibantu teman-teman atau sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di Malaysia bisa menjelaskan apakah sekarang ya bulan April, akhir April 2025 itu apakah benar di sana itu beras itu krisis. Terus kalau toh nggak krisis, harga beras di sana itu berapa? Kalau beras impor berapa, beras lokal berapa? Kalau di Indonesia beras impor itu nggak ada ya kayaknya ya. Yang ada beras premium ya, yang ada di supermarket Indomaret, Alfamart itu istilahnya beras premium. Itu harganya 74.500 per 5 kilogram. Per 5 kilogram. Nah, di Malaysia itu harganya berapa? Per kilogramnya kalau dirupiahkan berapa? Mungkin ada yang tahu, boleh dong kita dikasih tahu ya. Jadi kalau di sini harga sekilo beras itu kalau di warung, beras biasa itu ya 13.000 ya kalau nggak salah. Kalau yang premium itu antara 15 ribuan. 15.000 kali 5 itu berapa ya? 15 ribuan lah ya. Jadi dan itu jumlahnya memang di Indonesia banyak sekali. Nah, kalau di Malaysia seperti apa? Nah, kemudian Presiden Prabowo dalam pidatonya menyatakan bahwa Indonesia surplus beras dan akan diimpor ke sejumlah negara, barangkali termasuk Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia minta Indonesia untuk mengekspor beras ke sana. Menteri Pertaniannya juga datang ke Indonesia, kemudian menemui Menteri Pertanian di Indonesia untuk Indonesia agar mengekspor beras ke Malaysia. Jadi seperti itu, dan informasinya ini dikabulkan oleh Presiden Prabowo. Jadi seperti itu, saudara-saudara, mungkin dengan kebijakan tersebut bisa sedikit membantu kalau toh memang di Malaysia itu krisis beras. Jadi seperti itu. Semoga semua persoalan kedua negara ini segera membaik ya. Beras terutama segera tercukupi juga. Di Indonesia semoga tidak pernah kekurangan lagi. Semoga selalu melimpah ruah beras, harganya murah, masyarakat bisa makan dengan tenang, membeli beras dengan harga yang terjangkau juga. Dan semoga meskipun Indonesia masih banyak yang berekonomi lemah, tetapi tidak lemah memberi beras. Kuat memberi beras itu sama dengan sudah kuat gitu ya. Oke, saudara-saudara, ini adalah sekedar obrolan saya sendiri. Di malam hari ini saya belum bisa tidur malam Sabtu. Semoga ini bisa menghibur lah begitu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.